Di banyak momen politik Indonesia, publik melihat jabatan diberikan bukan karena kemampuan, tapi karena kedekatan dan kepentingan. Akibatnya, jabatan publik kehilangan makna tanggung jawab dan berubah menjadi simbol kekuasaan. Ketika bencana terjadi, ada respon pemerintah tidak sesuai harapan. Masyarakat sadar bahwa masalahnya bukan hanya individu yang tidak kompeten, tetapi sistem yang membiarkan itu terus berlangsung. Pembahasan ini melihat bagaimana fenomena itu terjadi, kenapa bisa normal, dan apa dampaknya ketika jabatan publik tidak lagi dihubungkan dengan kapasitas kerja, tapi dengan kepentingan kekuasaan. Nah, di video kali ini gue bakal bahas fenomena ini dari berbagai sisi. Buat tahu keseluruhannya, semuanya udah gue jelasin di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Dalam struktur politik Indonesia, posisi menteri jarang lahir dari proses seleksi berdasarkan kemampuan teknis atau rekam jejak profesional. Yang dominan adalah patronase, jaringan, kesetiaan, dan kontribusi politik. Jabatan menteri lebih sering dibentuk dari negosiasi, bukan meritokrasi. Sistem ini berjalan seperti mekanisme barter kekuasaan yang sifatnya transaksional, bukan profesional. Orang yang dipilih menduduki kursi bukan karena menguasai bidang yang mereka pimpin, tapi karena mereka bagian dari kepentingan politik yang lebih besar. Prinsip yang bekerja bukan siapa yang paling mampu menyelesaikan masalah bangsa, tapi siapa yang paling diperlukan untuk menjaga stabilitas politik, atau siapa yang harus diberi posisi karena sudah berkontribusi dalam kemenangan kelompok tertentu. Akhirnya, kabinet bukan dirancang sebagai tim ahli, tapi sebagai peta kekuatan. Setiap kursi menjadi representasi partai, kelompok bisnis, jaringan loyalis, atau agenda politik tertentu. Dalam kondisi ini, kompetensi selalu berada di urutan belakang. Yang utama adalah loyalitas dan posisi di dalam struktur kekuasaan. Ketika seseorang menteri ditempatkan bukan karena kemampuan, efeknya terasa di kebijakan publik. Keputusan yang muncul sering tidak didasarkan pada pengetahuan teknis atau pemahaman mendalam mengenai sektor yang mereka pimpin. Mereka bekerja dengan perspektif yang terbatas dan hanya memprioritaskan kepentingan politik yang menopang posisi mereka, bukan kepentingan publik. Yang muncul bukan kepemimpinannya kuat, bukan visi jangka panjang, tapi administrasi yang bertugas mempertahankan citra dan stabilitas politik bagi kelompok yang menunjuk mereka. Fenomena ini bisa dilihat ketika seseorang tanpa latar belakang kehutanan menduduki posisi menteri kehutanan. Pertanyaan masyarakat bukan sekedar soal latar belakang pendidikan, tapi soal ketidakhadiran kompetensi teknis dalam posisi strategis yang mempengaruhi ekosistem hutan, kebijakan lingkungan hidup, tata kelola lahan, dan mitigasi bencana. Ketika posisi strategis seperti ini diisi oleh orang yang tidak memahami sektor yang mereka pimpin, kerusakan lingkungan bukan potensi tapi konsekuensi. Banjir besar, deforestasi yang tidak terkendali, konflik lahan, atau gagalnya mitigasi bencana bukan sekedar peristiwa alam. Banyak dari itu adalah hasil dari pengelolaan yang salah, lambat, atau tidak berbasis data. Ketika seseorang yang tidak punya pemahaman teknis terhadap masalah di lapangan memegang kewenangan penuh, kebijakan yang lahir sering terlambat, tidak tepat sasaran, atau hanya bersifat reaktif. Dan ketika kebijakan gagal, publik tidak hanya kehilangan kepercayaan, mereka merasa dikhianati. Patronase politik juga menciptakan lingkungan di mana kritik dianggap ancaman, bukan koreksi. Karena posisi didapatkan bukan dari kemampuan, tapi dari jaringan. Maka yang perlu dijaga bukan kinerja, tapi relasi politik. Maka ketika masyarakat marah ketika publik mempertanyakan kemampuan seorang menteri, respon yang muncul sering defensif, bukan reaktif, bukan reflektif, bukan evaluasi tapi pembelaan diri, bukan empati tapi retorika. Pada akhirnya sistem ini menghasilkan pemimpin simbolik. Mereka ada di panggung kekuasaan tapi tidak memegang inti manajemen sektor yang mereka pimpin. Yang bekerja adalah birokrat teknis di level bawah, sementara figur menteri hanya menjadi wajah politik untuk kepentingan representasi kekuasaan. Ketika publik mempertanyakan mengapa seseorang yang tidak paham hutan memimpin Kementerian Hutan, jawabannya bukan soal individu, itu tentang sistem yang lebih menghargai loyalitas dibanding kompetensi. Dalam politik modern, terutama dalam konteks pemerintahan yang lebih mementingkan stabilitas citra daripada efektivitas kebijakan, seseorang bisa diangkat bukan karena kapasitasnya menyelesaikan persoalan negara, tapi karena mereka cocok dengan branding politik yang sedang dibangun. Kursi menteri tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi negara, tapi juga sebagai medium komunikasi simbolik. Pemimpin yang ditempatkan di posisi strategis sering dipilih untuk menciptakan kesan tertentu di mata publik, bukan untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas. Ketika seseorang dipilih
karena narasi yang ingin diproduksi, bukan karena kemampuan teknis, makna jabatan publik bergeser. Menteri bisa ditempatkan sebagai representasi generasi muda, sebagai bagian dari identitas partai, atau sebagai simbol keragaman. Penunjukan seperti ini digunakan untuk membangun cita progresif, modern, responsif, atau dekat dengan rakyat. Pemerintahan terlihat bekerja, terlihat inklusif, atau terlihat adaptif terhadap perubahan zaman, meskipun kenyataan di lapangan tidak selalu mencerminkan itu. Di titik ini, jabatan publik berubah menjadi etalase kekuasaan yang dinilai bukan kinerja tapi persepsi. Tidak penting apakah yang dipilih memahami sektor yang dia pimpin, selama kehadirannya bisa memperkuat pesan politik tertentu, pemerintahan kemudian berjalan dalam ruang berkomunikasi, bukan dalam ruang solusi. Menteri hadir sebagai wajah kampanye yang diperpanjang, bukan sebagai pembuat keputusan strategis yang memahami kompleksitas sektor yang ditanganinya. Ketika publik akhirnya melihat dampaknya, kejadian di lapangan justru memperlihatkan ketimpangan antara citra dan kemampuan. Di kasus banjir besar yang terjadi di Sumatera dan Aceh, masyarakat tidak hanya menghadapi bencana yang merusak rumah, kehidupan, dan lingkungan, mereka juga berhadapan dengan kegagalan pengelolaan sumber daya alam. Di situ, publik melihat kontras antara branding politik yang sebelumnya dijual dengan realitas yang terjadi. Ketika pejabat hadir ke lokasi dengan narasi yang tidak sesuai, rasa kecewa berubah menjadi kemarahan. Respon publik itu muncul bukan karena mereka sekedar tidak suka figur tertentu, tapi karena ada ketidakselarasan antara simbol dan tanggung jawab. Mereka melihat seseorang yang memimpin sektor penting tapi tidak punya wawasan yang sepadan dengan dampak kebijakan yang harus dia buat. Ketika pernyataan menteri terdengar dangkal, tidak empatik, atau tidak relevan dengan kondisi lapangan, itu bukan hanya masalah komunikasi. Itu menunjukkan bahwa posisi itu tidak didasarkan pada kompetensi sektor tapi pada kepentingan pencitraan. Political branding menciptakan jarak antara pemimpin dan tanggung jawab jabatan. Seorang menteri bisa dianggap berhasil bukan karena memperbaiki struktur, mengurangi kerusakan lingkungan, atau membangun sistem mitigasi bencana, tapi karena berhasil menjaga persepsi positif tentang pemerintah yang menunjuknya. Selama citra masih terkendali, kegagalan administratif sering dianggap bisa ditoleransi. Namun ketika bencana terjadi, publik tidak lagi menilai citra, mereka menilai dampak. Mereka melihat apakah kebijakan yang dibuat mencegah banjir, merawat hutan, melindungi warga, atau hanya menjadi gimmick politik. Ketika branding tidak sejalan dengan realita, kepercayaan publik runtuh dengan cepat. Dalam momen itu, jabatan yang awalnya terlihat sebagai simbol transformasi justru berubah menjadi representasi dari kegagalan struktural. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan bukan hanya soal satu individu, ini tentang cara sistem politik memprioritaskan persepsi publik dibandingkan kemampuan profesional. Selama jabatan publik diposisikan sebagai alat komunikasi politik, bukan sebagai mekanisme kerja negara, pemimpin yang dipilih akan terus dinilai lebih karena gambaran yang mereka bawa daripada hasil yang mereka ciptakan. Dalam banyak konteks politik, ada pola mentalitas yang muncul ketika seseorang menduduki posisi strategis tanpa kapasitas yang memadai. Fenomena ini dikenal dalam psikologi sebagai Dunning-Kruger Effect, sebuah kondisi ketika seseorang dengan kompetensi rendah merasa dirinya memahami sesuatu bidang lebih baik daripada realitanya. Bukan karena mereka sengaja menipu publik, tapi karena mereka bahkan tidak menyadari batas pengetahuan mereka sendiri. Ketika seseorang berada di posisi kekuasaan dengan kondisi seperti ini, keputusan yang lahir bukan berdasarkan data, pengalaman, atau pemahaman sistem, tetapi berdasarkan keyakinan yang tidak didukung kemampuan. Dalam pemerintahan yang diisi oleh figur politik yang tidak memiliki kemampuan teknis di sektor yang mereka pimpin, efek ini menjadi lebih jelas. Ketika seseorang tidak tahu bahwa mereka tidak tahu, mereka akan merasa tidak memerlukan masukan atau keahlian lain. Mereka merasa cukup dengan intuisi, opini pribadi, atau persepsi subjektif. Situasi ini menciptakan kepemimpinan yang percaya diri secara berlebihan, tapi rapuh dalam substansi. Ketika publik menilai pernyataan atau kebijakan yang muncul terdengar dangkal, itu bukan sekedar kesalahan komunikasi, itu refleksi dari struktur mental yang berpikir tanpa dasar pengetahuan yang memadai. Dalam konteks bencana seperti banjir besar di Sumatera dan Aceh, publik bisa melihat manifestasi fenomena ini secara nyata. Ketika pejabat datang ke lokasi dan memberikan komentar yang terasa tidak sensitif, tidak tepat, atau tidak sesuai dengan kompleksitas masalah yang terjadi, masyarakat bukan hanya kecewa. Mereka melihat bahwa orang yang memegang jabatan penting tidak punya pemahaman yang proporsional terhadap persoalan yang sedang dihadapi. Bagi masyarakat yang terdampak langsung, ini bukan soal komunikasi buruk, ini soal kegagalan memahami realitas. Efek Dunning-Kruger dalam jabatan publik memperkuat pola penyederhanaan masalah. Situasi kompleks dilihat sebagai sesuatu yang mudah diselesaikan. Masalah struktural dianggap bisa diatasi dengan retorika. Bencana lingkungan disamakan dengan kejadian alam biasa. Semua itu menunjukkan bahwa mereka yang memegang keputusan tidak melihat kedalaman persoalan, karena dalam pikiran mereka, persoalan itu tidak sedalam kenyataannya. Ketika pemimpin tidak menyadari kerumitan sektor yang mereka pimpin, hasilnya adalah kebijakan yang dangkal, respon lambat, dan
keputusan tidak berdasar. Selain itu, fenomena ini juga memicu sikap defensif. Kritik publik yang muncul dianggap sebagai serangan personal, bukan sebagai evaluasi terhadap kinerja. Karena dalam pikiran mereka sudah memahami situasi dengan baik, maka kritik dianggap tidak relevan atau tidak berdasar. Ini menghasilkan jarak antara penguasa dan masyarakat. Ketika publik melihat kegagalan, pemimpin melihat dirinya tetap benar. Ketika masyarakat meminta tanggung jawab, pemimpin merespon dengan pembenaran. Kombinasi antara rasa percaya diri berlebihan dan rendahnya kemampuan teknis membuat keputusan negara berjalan tanpa struktur rasional yang kuat. Di sektor-sektor penting seperti kehutanan, energi, pangan, atau infrastruktur, kondisi ini berbahaya karena setiap keputusan politik mempengaruhi kehidupan nyata jutaan orang. Ketika pemimpin tidak memahami konsekuensi kebijakan mereka, kerusakan yang terjadi bukan hanya administratif, itu bisa menjadi kerusakan ekologis, sosial, dan bahkan moral. Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekedar tentang satu jabatan atau satu periode kekuasaan. Ini tentang pola yang terus berulang karena tidak ada koreksi serius dalam sistem. Selama jabatan publik diperlakukan sebagai ruang negosiasi politik, bukan sebagai posisi yang membutuhkan kompetensi dan tanggung jawab, publik akan terus menghadapi kegagalan yang sama. Kritik dan kemarahan mungkin muncul setiap kali bencana terjadi, tapi tanpa perubahan struktur, selama itu hanya menjadi siklus yang berulang. Dan selama tidak ada akuntabilitas yang nyata, jabatan tetap aman, sementara masyarakat yang menanggung akibatnya. Well, gimana menurut tentang fenomena ini? Tulis pendapat lu di kolom komentar. Well, terima kasih sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.